ada salah satu waktu itu dapat WA saya Bang dari orang misterius ya. Ya salah. Biasalah. Jadi Jadi mungkin nomor asli kan. WA-nya tuh isinya gini. Kamu punya kompetensi apa kok ngajar anak-anak katanya. Nanti bukannya bagus malah anak-anak ini jadi jelek atau gimana gitu kata dia. Langsung hati saya tuh langsung ngedon. Yang paling berkesan ya tentu saja yang penghargaan tingkat nasional tuh Bang. Jadi di tahun pertama kita menjalankan program, di tahun keduanya 2022 kami dapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI itu. Jadi salah satu perpustakaan desa terbaik dalam pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Masuk Boy. Selamat datang kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segaf. Kali ini kita kedatangan tamu dari Desa Gunung Putih ya. Betul sekali. Oke, kali ini kita bakal bicara sedikit tentang ya sesuatu yang mungkin nggak banyak mungkin agak sedikit kurang kali sekarang kayaknya masalah literasi ya. Betul Bang. Ada sebuah studi mengatakan bahwa tolong perbaiki kalau salah ya. Ya. Tolong diperbaiki kalau salah. Katanya tingkat literasi kita ini cuman nomor berapa, 60 berapa dari 70 gitu. Nah. Hal ini menandakan bahwa satu, orang Indonesia tuh jarang yang baca. Yang kedua, banyak yang nggak ngerti dengan apa yang dibaca. Ya kan, literasi kan gitu. Nah, bersama kita kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu, Mas Vicky, salah seorang penggiat literasi di Desa Gunung Putih. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu Mas Vicky. Oke, terima kasih Bang Segaf. Jadi teman-teman penonton Kaltara TV, perkenalkan nama saya Vicky Koromana Putra, biasa dipanggil Koko. Saya tinggal di Desa Gunung Putih. Kebetulan saya di Desa Gunung Putih sebagai pegiat literasi. Jadi di mana kita menggiatkan lagi literasi di desa, karena yang seperti yang Abang bilang tadi bahwa literasi itu kan katanya kurang. Jadi kita coba bagaimana kembangkan lagi literasi supaya nanti sumber daya manusia di Desa Gunung Putih bisa meningkat. Demikian. Nah, salah satu bentuk kegiatan literasi yang diadakan oleh Mas Koko atau siapa? Mas Vicky atau Mas Koko Vicky, bisa. Ya? Mas Vicky itu adalah membuat sebuah perpustakaan. Betul. Namanya apa? Jadi kita punya perpustakaan namanya Perpustarpus Bang. Apa singkatannya? Perpustarpus itu singkatan ya. Jadi kepanjangannya Perpustakaan Taruna Pustaka gitu. Taruna Pustaka. Ya. Apa artinya itu Boy? Nah, kalau Taruna Pustaka itu kita awal mulanya karena kita waktu itu kan anggota Karang Taruna. Oh, Karang Jadi Taruna. tarunanya itu artinya muda. Jadi supaya nanti semangat yang ada di perpustakaan ini selalu muda gitu. Terus pustakanya itu adalah bagaimana buku-buku itu menjadi bagian daripada perpustakaan kan gitu. Jadi Taruna Pustaka itu niatnya adalah supaya giat yang kita lakukan di perpustakaan jiwanya selalu jiwa muda gitu. Karena kebetulan pengelolanya muda semua Bang. Pengelolanya muda semua. Ya. Nanti kita bahas itu ya. Siap. Sebenarnya ini awal pembentukan perpustakaan Taruna Pustaka. Taruna Pustaka itu awalnya kenapa gitu? Nah, bisa sedikit dijelasin nggak? Oke, jadi kita ulur dulu ke tahun 2000 sekitar 2016 tuh Bang. Jadi waktu itu saya masih di Lampung. Saya masih tinggal di Lampung, jadi saya punya sebuah pusat literasi juga di rumah saya pribadi. Saya punya namanya Rumah Pintar. Jadi di situ kita punya kegiatan literasi. Nah, tiba saatnya di 2019 saya pindah ke Kalimantan Utara. 2019 baru pindah nih. Baru pindah ke Kalimantan Utara, terus saya lanjutkan pusat literasi di rumah saya dulu pribadi di Kalimantan Utara, di Kalimantan Utara sini. Kemudian dari rumah pribadi saya di 2021 diangkat perangkat desa oleh kepala desa. Kemudian saya merasa sebagai perangkat desa muda saya seperti harus punya jiwa
bahwa perangkat desa muda itu harus jadi motor penggerak kegiatan desa. Kebetulan karena saya punya passion mungkin di kegiatan literasi, saya punya inovasi membentuk perpustakaan di desa. Kebetulan di desa saya ada perpustakaannya juga, tapi terbengkalai. Akhirnya saya bangun kembali, saya combine dengan kegiatan saya di rumah, dan terbentuklah sekarang namanya Perpustarpus. Saya dibantu oleh teman-teman pemuda desa sekitar gitu. Kenapa? Kenapa perpustakaan? Sedangkan kita sudah tahu saat ini ada sebuah tempat yang mungkin zaman sekarang ya minatnya kurang. Kenapa perpustakaan? Ya betul sekali itu Bang. Kenapa kami giatnya lewat perpustakaan, yang sudah tahu perpustakaan tuh nggak ada peminatnya. Nah disitulah sepertinya peluang kami itu Bang. Karena memang nggak ada peminatnya, kami ingin jadi pelopor bahwa membaca terus kegiatan literasi itu ya nggak membosankan. Karena kan sekarang perkembangan zaman sudah pesat, jadi kita pingin juga perpustakaan ini berkembang, nggak stagnan di situ aja. Kalau dulu katanya perpustakaan katanya pengelolanya jutek, udah itu Ya, tempatnya biasanya membosankan kan itu. Tempatnya Tempat pacaran. Iya. Dulu katanya sering buat tempat pacaran Ya, katanya. ketemuan aja. Tempat ketemuan. Nah, sekarang kita coba kelola dengan baik, dan kebetulan kita sekarang sedang menjalankan namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, itu kata. Apa itu? Jadi perpustakaan kalau orang dulu bilang cuman sebagai tempat baca buku aja, terus tempat pinjam, terus kembalikan buku. Nah, sekarang dengan kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu, bahwa di perpustakaan nggak hanya baca buku. Di perpustakaan kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kita dengan kegiatan lain. Nah, seperti contoh yang kita lakukan sekarang, kita melakukan kegiatan pelibatan masyarakat berupa kelas bahasa Inggris, terus kegiatan kelas komputer, seni tari, dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan yang kita lihat kebutuhan masyarakat sekitar gitu Bang. Nah gitu. Nah, kalau perjalanannya sendiri gimana Tarpus ini? Awalnya gimana? Awalnya dicuekin tuh Bang. Kayaknya itu tadi nggak ada peminatnya. Nah gitu kan. Karena yang orang tahu selama ini kan perpustakaan ya tempat yang membosankan, cuman tempat baca buku. Tapi dengan kita buat program transformasi tadi, kita mulai sosialisasi kepada masyarakat, kita berikan pemahaman bahwa ke perpustakaan nggak hanya baca buku, ada kegiatan seru lainnya, ada kegiatan penambahan wawasan, apalagi untuk anak-anak kita yang masih sekolah SD, SMP gitu. Jadi awal mulanya memang nggak ada respon dari masyarakat, tapi kami sebagai pengelola terus berusaha lewat media sosial, lewat pamflet-pamflet, lewat baliho-baliho yang kita pasang di desa. Akhirnya mulai itu ada respon dari masyarakat. Apa sih katanya? Terus kami juga waktu itu promosinya lewat lomba-lomba Bang. Jadi kita buat lomba, datanglah itu masyarakat ke kantor desa. Nah waktu lomba lagi dilaksanakan, kita coba promosi lewat secara langsung, disampaikan bahwa lomba ini yang adakan perpustakaan loh. Perpustakaan sekarang punya program ini, les bahasa Inggris, les komputer, yang mau ikutan boleh gabung sama-sama. Nah mulai dari situ tuh Bang, mulai banyak pengunjungnya tuh. Jadi inklusi sosial itu pada dasarnya tidak membatasi perpustakaan cuman sebagai tempat membaca. Betul sekali. Tapi juga saat ini bertransformasi perpustakaan menjadi sebuah tempat yang juga punya kegiatan yang lain. Betul Bang. Sejauh ini apa yang diadakan? Tadi sudah disebut ada kursus bahasa Inggris ya? Kursus bahasa Inggris. Apalagi yang pernah diadakan yang ada, sebagai bagian dari inklusi sosial ini? Nah, jadi ada kegiatan les bahasa Inggris, ada kegiatan literasi digitalnya, komputer, baik itu Microsoft Excel segala macam, Microsoft Word, itu Microsoft Office lah ya. Terus desain grafis, internet sehat. Kemudian kegiatan lainnya ada kesenian, seni tari, terus kerajinan tangan. Pokoknya kita kumpulkan data dari masyarakat, kira-kira masyarakat tuh butuh apa sih kan gitu. Nah, coba kira-kira kita bisa melakukan apa itu untuk masyarakat. Kita coba fasilitasi itu semampu kami gitu. Jadi sekarang ini perpustakaan sudah berubah ya? Ya, transformasi tadi Bang. Sudah berubah banget ya? Banget. Jadi peminatnya sudah mulai ada nih? Peminatnya alhamdulillah kalau di desa kami, di Desa Gunung Putih sudah banyak. Kalau kita lihat dari kunjungan per bulan, dalam satu bulan rata-rata mungkin 150 pengunjung. Itu lumayan ya? Lumayan untuk era sebuah sekarang perpustakaan ini. Ya, perpustakaan desa lagi. Perpustakaan desa.
Ini tadi katanya melibatkan pemuda. Betul. Ya. Bagaimana cara Vicky ya melibatkan mereka itu terlibat di dalam dunia literasi gini? Kan anak muda sekarang ini kan image-nya apalagi Gen Z ya. Image-nya saat ini zamannya media sosial. Bagaimana cara ngajakin mereka tuh awalnya? Kalau bahasa kerennya PDKT dulu kali ya. Gitu. Jadi kebetulan kami kan berawal dari anggota Karang Taruna Bang, pemuda-pemuda desa. Memang nggak semuanya bisa ikut sih waktu itu. Tapi ada beberapa memang 1-2 teman yang mungkin punya pemikiran yang sama. Jadi ketika saya mencetuskan untuk membuat perpustakaan, saya coba salah satu teman itu, saya ajak, ayo bantu kelola perpustakaan yuk. Kita coba inovasi baru lah di desa kita karena belum ada tuh. Wah, dari beberapa teman-teman mungkin waktu itu cuma 3 orang yang ikut. Itu pun nggak langsung ikutan secara langsung. Ada yang cuman lewat grup aja dia bantu pemikiran. Nah itu yang udah kami apresiasi juga sih. Terus ada juga yang melempem juga nggak mau ikutan lagi karena katanya membosankan ya pasti itu. Tapi ya dengan berjalannya waktu karena kita memang punya program yang kita seriusin, akhirnya ya melihat wah kayaknya ada potensi juga, akhirnya mereka ikut gabung. Beberapa juga dari mahasiswa kan ada yang PKL kalau KKN ya, ada mahasiswa KKN juga datang ke desa terus nyemplung juga ikut kegiatan di perpustakaan, akhirnya nyantol jadi pengelola juga, jadi relawan gitu. Saat ini berapa jumlah relawan yang ada di Tarpus ada berapa? 11 orang sama saya Bang. 11. Lumayan ya. Ya, itu relawan. Jadi bukan statusnya bukan pegawai, relawan ya. Relawan. Ya. Jadi minat untuk membantu masalah literasi ini cukup tinggi. Jadi ada beberapa yang lumayan concern juga ya ke masalah literasi ini ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau di desa kami itu nemu lah istilahnya. Kan mereka nggak saya tawarin. Kalau dulu waktu mengawali memang saya menawarkan teman-teman untuk ikut gabung. Tapi beberapa tahun ini beberapa waktu saya nggak mulai nawarin, tapi mereka yang datang. Saya boleh nggak gabung gitu. Ya kami menerima dengan senang hati lah. Ini sudah jalan berapa tahun nih Boy? Ini sudah 3 tahun. Nanti di bulan Juli kami mau merayakan ulang tahunnya yang ke-3 tahun. Setelah hampir 3 tahun, kalau berdasarkan kata para relawan ini bagaimana? Ada manfaatnya apa enggak bagi mereka atau gimana? Ya, pendapat mereka sendiri. Kalau menurut mereka sih mungkin ada manfaatnya lah, karena memang beberapa kali kita dapat undangan, dapat prestasi juga, jadi mereka merasa ikut bangga tuh jadi bagian dari perpustakaan. Karena di 1 tahun pertama itu kan Bang, kami langsung dapat prestasi tingkat nasional tuh. Jadi memang di tahun pertama kita bangun perpustakaan tuh luar biasa perjuangannya. Tapi alhamdulillah langsung dapat apresiasi dari Perpustakaan Nasional. Nah dari situlah mulai banyak peminat-peminat yang mau bantu, mau gabung gitu. Tapi kalau nggak dapat prestasi terus kita nggak punya program yang pasti, kayaknya bakal nggak sebesar inilah gitu. Disitulah pentingnya publikasi ya sebenarnya. Kita main di medsos lewat, kita tandai ibu-ibu yang ada di desa kita kan pemain Facebook semua itu. Jadi setiap kita buat promosi kita tandai ke ibu-ibu yang ada di desa, bapak-bapak yang main Facebook ya semuanya itu. Jadi langsung turun langsung ya, ibaratnya langsung tuh ke orang-orangnya langsung ya. Iya, betul. Ngetek gitu ya. Langsung di tag. Jadi lumayan kalau bahasanya itu elektabilitasnya langsung naik. Itu yang kadang-kadang orang sering lupa. Nah, betul. Taunya promosi ya, cuman nggak langsung ke orangnya gitu. Iya. Nah, ini hampir 3 tahun sudah Boy. Ini pasti banyak banget tantangannya nih. Banyak banget. Hambatan. Yang paling terasa tuh apa? Yang paling terasa waktu itu. Hambatan-hambatan yang pernah dirasakan. Ya. Banyak ya. Yang paling terasa itu waktu itu dapat teror Bang. Oh, apa hal? Jadi di perpustakaan kan yang seperti awal tadi bilang bahwa perpustakaan kan cuman baca buku aja ya, tempat baca buku gitu. Nah kok saya tiba-tiba buka kelas bahasa Inggris, buka kelas bisa dibilang bimbel lah di dalam perpustakaan gitu kan. Ada salah satu waktu itu dapat WA saya Bang dari orang misterius ya. Biasalah. Jadi mungkin nomor asli kan. WA-nya tuh isinya gini. Kamu punya kompetensi apa kok ngajar anak-anak katanya.
nanti bukannya bagus malah anak-anak ini jadi jelek atau gimana gitu kata dia. Langsung hati saya tuh langsung ngedon. Apalagi waktu itu kan bisa dibilang saya tuh orang baru di desa itu kan. Masih pendatang lah bisa dibilang. Ketika dapat WA itu langsung ngedon, langsung berhenti tuh sempat beberapa minggu kegiatan. Karena dapat teror itu tadi. Aduh. Terus ditanyain lah sama orang tuanya anak-anak yang kegiatan sama kami, ditanyain juga sama orang tua di rumah, kenapa orang udah semangat kok malah berhenti gitu ya. Terus saya ceritakan dapat WA itu tadi. Ada ya yang WA gitu ya. Iya. Padahal kalau kita pikir ini kan kegiatannya harmless banget, maksudnya kegiatan yang ya cuma nggak ada manfaat jeleknya padahal. Iya. Dan saya juga nggak dapat manfaat nggak dapat keuntungan dari kegiatan yang saya lakukan, seperti maksudnya nggak dapat uang gitu loh, relawan aja gitu, cuman mau meluangkan waktu, kebetulan waktu saya luang jadi pingin ngajarin adik-adik saya ya bahasa Inggris dasar segala macam. Rupanya ada yang nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Wah, itu hati saya ngedon. Itulah susahnya kita gini, 10 orang yang ada kepala, ada 10 orang manusia, ya ada 10 pikiran ya. Iya betul. Dan kita nggak tahu apa yang bisa bikin orang tuh tersinggung, benci kadang-kadang ya, bingung ya. Iya. Kita itu kalau aku sih di WA begitu ya, pasti pertama tuh bingung, sumpah. Kita kan tujuannya baik gitu. Iya betul. Masih ditanyain gitu ya. Ya makanya itu saya waktu itu ngedon kan, sampai nggak mau kegiatan lagi. Tapi alhamdulillah ada support dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Udah yang begitu nggak usah dipikirin. Kamu kalau ngedon gitu berarti kamu kalah sama dia. Jangan mau kalah sama hal-hal yang begitu kata dia. Jadi saya langsung. Tapi saya bersyukur dapat teror itu bang. Dapat teror itu saya sempat ada masa ngedon terus dapat support dari keluarga. Dari situlah saya mulai bangkit lagi tuh. Ngapain saya mikirin orang begini dalam hati saya. Ayolah gaspol, kita tunjukin bahwa kita bisa melakukan hal yang luar biasa, gak seperti yang di orang-orang katakan gitu kan. Selain itu, selain ada yang gak suka, ada hambatan apa lagi biasanya? Hambatan lagi itu seperti stigma masyarakat masih minim. Jadi ngapain ke perpustakaan, orang sekarang cari informasi lewat handphone bisa gitu kan. Itu juga salah satu tantangan di awal-awal mula kita mendirikan perpustakaan. Kunjungannya paling 1 bulan 2 orang 3 orang. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman kita promosi terus-terusan lewat media sosial, lewat lomba-lomba, ya mulai kunjungannya datang. Kebetulan juga kami terima kasih juga dengan DPK Bulungan tuh bang. Jadi waktu itu memang kami dibina oleh DPK Bulungan, sempat dibina oleh DPK Bulungan. Jadi mereka datang ke perpustakaan kami melakukan pembinaan dan kebetulan kami direkomendasikan untuk dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional. Dan alhamdulillah tembus tuh. Jadi 2021 kami memang perintis, 2022 dapat program bantuan itu. Dan alhamdulillah dari program bantuan itu kita bisa berkembang sampai sekarang. Itulah ya orang kita nih ya kadang-kadang ya. Cuma bukan orang kita aja sih. Manusia. Manusia ini gini. Kalau ada sesuatu yang dia enggak ngerti, pasti langsung negative thinking. Betul, Bang. Iya kan? Kayak pasti yang jelek-jeleknya duluan, yang makanya mereka tuh pasti menyangka tuh, kenapa juga begitu, kenapa juga begini gitu kan. Selalu begitu gitu nah. Siap. Gak usah jauh-jauh lah, ada itu juga sama kayak konten kreator dulu kemarin juga ada si Irfan Gapur. Iya, betul. Pertama kali dia bikin konten itu sama boy. Di anu juga dia kayak kalau orang kita bilang di nyek lah. Iya. Kalau bahasa di Jawa tuh diceng-cengin istilahnya gitu nah. Diolokin lah apaan sih gitu. Diolokin lah apaan sih kau nih? Kayak orang gak jelas. Iya kan? Sekarang coba lihat. Wah, Besar betul ya kan? besar. Siapa yang gak kenal dia katanya kan? Iya. Sekarang siapa yang tak kenal dia? Kemarin baru masuk salah satu digital content creator terbaik lah. Nominasi. Nominasi ya. Iya kan? Nah itu yang maksudku. Sesuatu orang kita nih suka gitu. Manusia ya, bukan orang kita ya. Kalau dia nggak ngerti, pasti langsung diolokin gitu nah. Iya kan? Itu emang. Ya itu salah satu tingkat literasinya tuh kurang. Nah itu kembali lagi tadi orang yang begitu biasanya tingkat literasinya kurang. Jadi dia nggak memahami dulu apa sih yang terjadi, apa sih sebenarnya
tahu-tahu langsung menjudge aja kan gitu. Nah, karena orang menyangka perpustakaan itu cuma tempat membaca, Boy. Nah, itu dia. Ya kan? Mereka menyangka dengan bisa membaca itu sudah cukup gitu kan. Betul. Padahal kan tujuan literasi itu kan bukan cuma itu. Ya, jadi yang banyak orang paham itu kan literasi itu cuman baca terus berhitung, nah gitu aja. Sebenarnya kan literasi itu luas artinya, Bang. Jadi bagaimana seseorang itu mampu memanfaatkan ilmu pengetahuannya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Terus tujuannya nanti bisa menciptakan suatu produk atau inovasi yang nanti bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, itu sebenarnya arti luas dari literasi. Jadi nggak cuman baca buku, bisa nulis, bisa baca, bisa berhitung. Nah, biasanya orang cuman sampai situ aja mendefinisikan literasi. Padahal sebenarnya literasi itu luas sekali jangkauan artinya gitu. Nah, itu juga aku sedikit Kenapa saya bilang literasi kita rendah? Bukan cuman karena masalah membaca. Kita sering ngalamin nih. Kami ya juga itu sering bikin misalnya pengumuman. Iya. Pengumuman lomba. Iya. Iya kan? Sudah jelas-jelas kita tulis di situ tuh. Di posternya tuh. Tempat pendaftaran atau tempat pelaksanaan. Iya. Ada aja di bawahnya yang nanya. Di mana tempat pendaftarannya, Min? Iya, sering tuh, Bang. Itu kan artinya sebenarnya gini. Literasinya kurang. Iya, malas dia baca itu kan. Nah, fungsi perpustakaan itu orang yang tidak sadar itu ya sebenarnya ya buat menghindari hal-hal seperti itu sebenarnya menurutku. Yang orang yang suka bertanya, ini acaranya di mana? Jelas-jelas ada di situ gitu. Nah. Betul itu, Bang, sering terjadi itu. Pernah nggak ketemu begitu? Wah, sering itu, Bang. Bahkan kami juga mengalami itu kalau mau mengadakan kegiatan sudah diposting, sudah dibuatkan pamflet yang sedemikian rupa lengkap lah informasinya gitu kan. Masih juga tanya kan gitu. Kapan? Di mana gitu. Itu, Pak. Kenapa literasi itu penting? Iya. Kalau aku ditanya ya, apa gunanya literasi? Ya itu salah satunya supaya tidak terjadi lagi kejadian kayak gitu. Memahami teks, memahami pamflet itu kan literasi juga itu. Jadi nggak cuman lewat, wah dia biasanya cuma lihat judulnya doang, wah ada lomba. Tapi nggak ngelihat informasi selanjutnya di bawahnya kan gitu. Nah, sekarang masalah yang sensitif nih. Masalah dana. Ini awal kayak gini kan kegiatan begini ya, awal pembukaan. Mungkin sekarang sudah dapat bantuan dan lain sebagainya. Cuman kita kembali lagi flashback lagi ke awal-awal nih. Itu kan nggak mungkin nggak pakai dana tuh. Betul. Dari mana duitnya? Nah, itu yang banyak juga orang tanya itu, Bang. Ya memang maafnya ngomong banyak dana yang dikeluarkan untuk kegiatan perpustakaan itu dari kantong pribadi. Awalnya? Dari pribadi saya awalnya. Jadi ya terasa tuh, boy, buku sekarang ini mahal. Iya, makanya itu, Bang, kalau orang bilang saya cari untung, waduh nggak ada untungnya tuh melakukan kegiatan seperti ini. Cuman karena memang dari hati, namanya orang punya passion di situ, mau keluar duit berapa aja ya gaspol aja kan gitu. Seperti misalnya kayak orang hobi mancing. Hobi mancing ngapain sih katanya kan gitu. Tapi karena udah hobi mancing ya apapun dilakukan untuk hobinya. Tapi kebetulan saya passionnya di sini di literasi, walaupun lewat kantong pribadi ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi bukan berarti saya ngeluarinya asal gitu. Kalau kami di agama Islam itu kan punya rumus 2,5% apa yang kita rezeki yang kita punya itu bagian dari orang lain. Bagiannya orang lain kan 2,5%. Nah, disitulah saya ambil 2,5% dari apa yang saya punya, saya arahkan ke bidang literasi gitu. Salah satu kesulitan kita di sini ya untuk masalah buku ya menurutku ya. Nggak enaknya kita di sini di Kaltara ya, satu, boy. Ongkos kirim kita kayak betul. Kita kayak beli ongkir dapat buku. Iya, sumpah ya. Beli buku satu aja itu kan berapa buku aja sudah 1 kilo. Iya. Yang paling murah sekarang apa? Coba ekspedisi yang paling murah nggak ada, sama semua lah rata. Iya kan? Hampir makanya itu salah satu yang bikin sebenarnya orang tuh malas beli buku di sini sebenarnya. Dan kurangnya juga, Bang, di Kaltara ini toko buku nggak ada. Cuma di Tarakan setahu saya yang Gramedia itu sebut aja itunya nama tokonya. Kalau yang di Tanjung Selor di lingkungan kita lah, Tanjung Selor, Tanjung Palas, nggak ada toko buku tuh. Bukan, kalau itu sih aku sedikit ngerti ya.
Karena peminatnya kurang. Ya betul. Salah satu itu juga sih. Kemarin ada yang nanya tuh di salah satu medsos yang terbesar sebulungan, kenapa di sini nggak ada mall? Jawaban dari pertanyaan itu sama dengan pertanyaanmu tadi. Iya ya. Kenapa di sini nggak ada toko buku? Satu, pangsa pasarnya kurang. Bisa jadi. Iya kan? Mohon maaf lah. Tarakan itu kan berapa kali lipat dari kita? Anggap penduduknya 4 kali lipat lah Iya. dibanding Tanjung Selor. Kayaknya Gramedia juga nggak terlalu rame-rame banget kayaknya. Itu kayaknya disensor ya. Iya kan? Iya ya. Maksud saya kan kalau kayak kami pegiat literasi, karena yang kita tuju ya pasti toko buku itu bang. Nah sementara ini yang kita cari kan selalu di luar. Itu tadi seperti yang abang bilang, ongkirnya lumayan segala macam. Kan lumayan mahal. Ya kan selama ini kita ngandelin bantuan memang dari dinas, dari pusat. Beberapa buku yang kita dapat rata-rata bantuan semua. Kalau mau beli, aduh berat banget. Mampus ya. Itu. Baca buku satu gini sekilo sudah. Ongkirnya 90.000 kita rata-rata. Karena ini bang, walaupun memang sekarang kan sudah beralih tuh dari buku konvensional jadi buku digital. Nah tapi sekarang kan ada kalanya ketika kita mau kasih pemahaman tentang literasi harus pakai buku konvensional tuh, harus buku lembaran, buku cetak. Ada memang. Itu yang lebih biasanya kalau misalnya jenjang ya anak-anak baca buku yang tampil buku lembaran gitu, dia lebih kayak punya chemistry lebih dengan buku gitu. Nah, aku kan juga hobi baca buku, ya dari dulu sampai sekarang. Makanya jujur aja buat mengakali mahalnya ongkir, ya sekarang beralih ke e-book. Betul. Sekarang pakai Kindle kan? Ya. Kindle, e-book reader pakai tinta elektronik itu agak sedikit beda dia, cuma hitam putih. Cuman tetap beda rasanya. Rasanya. Tetap beda rasanya. Karena kalau pakai e-book itu chemistry-nya lebih kita ke gadgetnya, bukan ke bukunya. Nah, kalau Kindle kan memang khusus dia cuma buat baca buku aja. Yang punya Amazon itu kan. Bukan yang baca buku di sini ya. Kalau ini memang jauh banget bedanya. Ah iya betul. Kalau dia kan mengklaim mirip buku. Cuman baunya itu bau halaman itu nggak bisa digantikan. Betul, nggak bisa. Nah, bau halaman yang baru dibuka itu loh. Aromanya beda ya. Iya kan. Jadi itu cuman buat ngakali aja, mahalnya ongkir saja sebenarnya. Ya kan, itu masalahnya. Nah, ini sekarang ini kan orang katanya banyak bilang kehidupan kita ini sudah teknologi informasi internet banget lah saat ini. Iya betul. Nah sekarang bagaimana cara Tarpus ya saat ini buat supaya nggak ketinggalan dengan ini saingannya nih internet loh. Everybody can open it. Iya. Whatever, baik yang jelek maupun yang bagusnya. Betul. Nah sekarang bagaimana cara Tarpus mensosialisasikan ke masyarakat, ya, supaya bisa menang nih lawan ini nih. Bagaimana kalau kau mengakalinya? Nah ngakalinya itu luar biasa juga itu. Jadi salah satu tantangan juga awalnya. Tapi kita nggak mau nyerah dengan tantangan. Justru itu jadi peluang itu bang. Kalau perpustakaan terus kemudian dikombin dengan teknologi informasi yang sekarang lebih pesat. Nah kita punya program-program juga yang nanti akan menuju ke teknologi informasi itu sendiri. Jadi kita punya kelas literasi digital tuh namanya. Jadi kalau tadi bilang cuma baca buku, sekarang ya baca buku tapi kita sekarang punya teknologi digital. Jadi maksudnya kita buka kelas literasi digital tuh misalnya kayak tadi kita buka kelas komputer. Itu awalnya kan dari buku tuh. Tapi kita arahkan langsung praktek ke komputer yang ada kita sediakan. Bahkan kita di perpustakaan desa itu kita sediakan layanan wifi gratis. Tapi wifi-nya itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya anak-anak kayak tadi pagi saya mau kesini kan sempat telat tuh, agak lambat karena ada anak-anak sekolah datang bilang sama saya, Kak Koko kami dapat tugas dari Bu Guru suruh mencari siklus hujan. Mau cari di mana? Mau di buku apa di internet? Nah anak-anak udah saya kasih pilihan mau cari di internet apa di buku. Cari di internet aja nanti langsung di print. Nah disitulah
pemanfaatan teknologi informasi tadi. Jadi perpustakaan kan nggak menyediakan bacaan aja, menyediakan layanan internet juga. Jadi dengan layanan itu anak-anak bisa mendapatkan apa yang dia cari. Nah gitu Bang. Jadi kalau nanti dia masih kurang dengan apa yang dia dapat di internet, kita juga punya bukunya itu yang tentang pelajaran anak-anak sekolah tadi. Gitu. Jadi Tarpus bukan melawan ya, tapi malah saling beriringan ya. Beriringan, betul sekali Bang. Dengan teknologi informasi. Betul. Ya memang sih Harus. TI kan memang kalau kita memanfaatkan dengan benar kan bermanfaat banget. Sangat bermanfaat. Jadi dari situ saya melihat bahwa teknologi informasi bukan sebuah hambatan untuk perpustakaan. Jadi perpustakaan bisa beriringan dengan memanfaatkan mereka juga gitu. Terus selain pemanfaatan itu tadi, kita juga punya kelas literasi digital pembuatan aplikasi Bang. Jadi kebetulan kita pernah ditingkatkan kapasitasnya, pernah dikasih BIMTEK oleh beberapa lembaga. Terus kita salurkan lagi ilmu yang kita punya ke masyarakat. Jadi salah satu kegiatannya waktu itu kita buat namanya aplikasi pendataan posyandu. Dan itu murni kita bikin dari nol, dari kita sendiri, bukan dibantu dari pihak lain. Jadi kita undang para kader posyandu desa di perpustakaan, kita bikin aplikasi pendataan. Kalau posyandu selama ini, maafnya ngomong, pendataannya masih manual pakai kertas. Nah, terus kita arahkan supaya nanti ada kegiatan posyandu yang pendataannya lewat digital. Kenapa harus digital? Supaya nanti datanya tersimpan di server. Iya. Nggak cuma di kertas. Biasanya kalau di kertas kadang bisa sobek atau hilang atau nanti kena air. Nah, kalau kita simpan di gadget kita secara digital, nanti ada database yang tersimpan. Nah, itu bisa dipakai dalam waktu panjang gitulah. Jadi kita mulai arahkan dari desa itu yang mulanya yang manual-manual, dari perpustakaan kita fasilitasi untuk bisa digitalisasi desanya gitu. Nah, itu dia ya, orang banyak lupa ya masalahnya. Masalah pentingnya TI itu ya. Itu dia. Terus nggak hanya yang posyandu tadi, dari segala lini lah kita coba tuh, kayak dari pemerintah desa. Kalau pemerintah desa kan memang sudah dari arahan dari pusat untuk digitalisasi. Jadi kita coba lewat lembaga-lembaga desa yang ada ya, Karang Taruna, terus PKK, itu kita fasilitasi dari perpustakaan untuk mencoba kegiatan-kegiatan yang digital gitu. Kegiatan kayak gini menurutku seharusnya dilakukan semua perpustakaan ya. Harusnya tuh. Karena kalau cuman perpustakaan cuman buat tempat baca, ya ketinggalan lah. Sangat ketinggalan. Kalau sekarang mau nungguin orang datang baca buku, kayaknya nggak ada yang datang. Yang penting minatnya dulu ya, dibangun dulu ya. Iya betul. Datang dulu, nanti kalau dia sudah terbiasa, mungkin pikiranmu gitu kali ya. Mereka datang dulu, yang penting terbiasa, nyaman, pasti sering baca gitu kan. Yang penting kita itu kalau sebagai pengelola supaya kunjungannya meningkat harus punya sesuatu kayak hal yang mengundang mereka datang. Kalau cuman kita nunggu aja kayaknya mereka nggak ada yang datang ke perpustakaan. Harus diundang dengan itu tadi kegiatan-kegiatan gitu. Nah itu tolong ya catat ya, untuk perpustakaan yang sepi, terutama perpustakaan sekolah ya. Cuma kalau sekolah mungkin tergantung gurunya juga kali ya. Cuma sedih loh ngelihat perpustakaan sekarang ini. Cuman nggak ada pengunjungnya, jarang banget. Itu cuman buat ngerjain, ya nggak masalah sih kalau buat ngerjain tugas. Iya. Ya kan, sayang gitu nah. Itu ilmu semua sebenarnya. Cuman orang sering nggak sadar. Nah, tadi awalnya kau bilang Tarpus ini awalnya mandiri, sendiri, kau bikin sendiri. Iya. Tapi sekarang juga sudah mulai kerjasama, baik dengan pemerintahan desa maupun dengan Pemda. Apa aja kerjasama yang dilakukan sejauh ini? Ya jadi seperti yang saya bilang tadi, kita kan transformasi. Jadi ada juga kerjasama karena dalam melakukan transformasi itu kita punya 3 strategi Bang. Yang pertama meningkatkan layanan informasi, kemudian pelibatan masyarakat, dan yang ketiga advokasi. Nah, advokasi ini strategi ketiga yang Abang tanyakan, itu kerjasama dengan pihak lain. Jadi saya berpikir bahwa melakukan kegiatan di perpustakaan ini kita nggak bisa melakukannya sendiri. Saya butuh bantuan dari pihak lain untuk bisa mengembangkan kegiatan di perpustakaan. Ya, salah satunya dengan
kerjasama dengan pemerintah desa. Karena mau nggak mau kita di desa itu semuanya mengerucut di pemerintah desa. Kemudian juga kita nggak dari pemerintah desa aja, kita kerjasama dengan Pemda. Karena kebetulan di Pemda itu punya dinas yang juga membidangi. Jadi kita harus klop lah kerjasama. Nggak hanya dengan dinas atau Pemda, kita juga kerjasama dengan pihak-pihak lain, stakeholder lain seperti ya pengusaha lokal, terus komunitas-komunitas literasi, terus warga masyarakat, lembaga desa gitu. Jadi kalau kita punya kegiatan, misalnya Pemdes desa punya kegiatan, perpustakaan coba bantu bisa memfasilitasi apa. Begitu sebaliknya, kalau kami punya kegiatan, Pemdes bisa bantu apa ke kami gitu. Jadi saling kerjasama. Seperti yang sudah terjadi sekarang itu, kami itu erat dengan Karang Taruna dan PKK. Nah itu bentuk kerjasamanya. Jadi kalau mereka punya kegiatan, kami bantu. Kalau kami punya kegiatan, mereka bantu. Begitu juga dengan DPK, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten. Kalau kami punya kegiatan, kami selalu hubungi dinas untuk bisa support kami. Dan alhamdulillah kalau dari dinas itu supportnya luar biasa. Setiap ada kegiatan mereka selalu turun ke tempat kami. Apa aja dukungan mereka kalau dari dinas DPK nih? Kalau dari Pemda sendiri? Nah, kalau kami sih sebenarnya berharap dana sih ya. Tapi kembali lagi kita nggak bisa mengharap begitu. Kalau yang dari Pemda kasih bantuan ke kami itu biasanya mereka mendatangkan buku bacaan lewat mobil perpustakaan keliling itu. Nah itu anak-anak seneng tuh. Kalau ada mobil perpustakaan datang ke tempat kami terus dikasih lihat buku-buku koleksi dari kabupaten tuh, dari Pemda, wah anak-anak senang sekali. Nah itu aja yang udah luar biasa bantuan dari mereka gitu. Kalau hal-hal yang lain saya nggak bisa berharap yang lebih-lebih lah. Gitu. Di situ ada internet nggak Boy? Ada. Coba ada pernah ngajukan ke Telkom nggak? Sementara ini belum sih. Coba lah. Mereka kan punya CSR pasti minimal buat membantu mengurangi biaya lah. Ya kan? Kita cobalah. Nanti kita bicarakan masalah itu ya. Iya, siap. Nah, kalau sejauh ini sampai akhir tahun ketiga nih, hampir ketiga tahun. Aku sering lihat medsosnya, itu banyak banget penghargaan yang pernah diraih. Bisa sebutin aja beberapa yang paling diingat lah. Yang paling berkesan ya tentu saja yang penghargaan tingkat nasional tuh Bang. Jadi di tahun pertama kita menjalankan program, di tahun keduanya 2022 kami dapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI itu. Jadi salah satu perpustakaan desa terbaik dalam pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial nasional. Jadi dari seluruh Indonesia kami dapat penghargaan salah satu desa terbaik dalam pengembangan perpustakaan. Nah itu salah satu pencapaian yang mungkin kok bisa nyampe kok bisa sampai sini. Nah, itu ya salah satunya dari semangat yang kita dapat waktu habis down tadi itu kan. Saya mau buktikan bahwa apa yang kami lakukan ini bisa bikin bangga lah gitu. Terus selain itu ya kalau penghargaan lokal dari kabupaten pernah dapat juga. Terus waktu pas perayaan 17 Agustus tahun 2022 juga dari pihak kecamatan juga kasih apresiasi waktu upacara, diumumkan secara resmi di upacara itu. Wah itu udah bangga lah. Sama yang terakhir tahun 2023 itu Bang, saya mewakili pengelola perpustakaan desa seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya perpustakaan desa yang jadi delegasi pertemuan internasional tentang perpustakaan. Di mana itu dulu kemarin? Waktu itu kebetulan Indonesia jadi tuan rumah, jadi kegiatannya di Jakarta di Perpustakaan Nasional. Tapi yang bikin saya bangga itu adalah saya tuh cuma anak desa, yang lainnya tuh delegasi yang lain dari Indonesia itu kebanyakan dari perpustakaan provinsi, dari kabupaten. Saya tuh satu-satunya anak desa yang diundang jadi delegasi untuk forum internasional tentang perpustakaan itu. Dengan 7 negara waktu itu Bang. Wah, itu yang lumayan lah. Diingat ya. Pencapaian yang luar biasa menurut saya. Nah, berkaitan dengan itu tuh. Ini ada ketemu dengan penggiat perpustakaan yang lain juga kan. Betul. Pada saat acara itu. Ada nggak tips and tricks mereka yang mungkin inovasi yang atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Mas Vicky di Tarpus di masa mendatang? Tentu banyak itu.
Jadi ada hal-hal yang belum kita lakukan sementara mereka udah lakukan. Nah itu yang coba kita curi ilmunya waktu pertemuan kemarin gitu. Jadi mereka punya semacam kerjasama yang lebih luas. Nah itu yang belum kami lakukan selama ini. Kami kan selama ini melakukan kerjasama ya lokal-lokal aja gitu. Nah ke depan kita mau coba inovasi lagi tentang advokasi ke pihak-pihak yang mungkin potensinya besar untuk bantu kita di perpustakaan. Kayak yang abang bilang tadi, coba buat pengajuan ke Telkom. Nah itu belum kita lakukan juga itu sampai sekarang. Terus nanti ada kegiatan pengembangan literasi di bidang-bidang lain seperti UMKM. Kemudian di bidang-bidang yang mungkin punya pengaruh yang untuk warga desa. Itu yang coba kita giatkan nanti di tahun-tahun berikutnya gitu. Gitu ya. Emang itu sih, emang salah satu fungsi kita banyak ketemu dengan orang kan, salah satunya itu. Orang mungkin banyak nggak tahu ya, kenapa aku bikin podcast gini. Karena sering dapat insight ya dari orang-orang yang pernah kuundang ke sini. Siap. Banyak ilmu loh sebenarnya. Betul. Jadi podcast gini nih sebenarnya juga ada manfaatnya juga dari aku pribadi. Nah. Banyak banget. Masalah koneksi, masalah juga ilmu, banyak banget. Itu yang orang sering nggak sadar gitu kan. Iya betul Bang. Nah ini tadi sama seperti yang Kaltara Podcast ini ya. Yang paling susah itu kalau bikin gini bukan di awal kalau menurutku. Tapi pada saat kita sudah lama. Kadang-kadang kita yang namanya manusia ya. Pasti semangat kita kadang up, kadang down, Turun ya. naik turun. Kalau kau secara pribadi, bagaimana kau menjaga supaya ya minimal rata lah, jangan sampai down banget, menjaga semangatmu itu. Ya menjaga semangat betul. Jadi memang ada kalanya saya capek juga tuh Bang, bener. Tapi tetap terjaga semangatnya itu karena memang dari pusat, dari daerah juga punya apresiasi untuk kami yang di desa yang di bawah ini untuk menjalankan terus kegiatannya gitu. Jadi yang saya jaga itu ya kembali lagi ke diri saya. Malu saya kalau sebagai perangkat desa muda tapi nggak bisa memberikan hal yang lebih untuk desa saya. Nah itu yang saya jaga sampai saat ini. Jadi saya waktu diangkat perangkat desa itu memang saya punya idealisme tuh. Ya nggak mungkin nggak semua orang punya sebagai perangkat desa. Pokoknya selama saya jadi perangkat desa di Desa Gunung Putih, disitulah saya harus kasih inovasi terus untuk desa tempat saya ngabdi. Kalau sampai saya nggak punya inovasi, untuk apa saya di sini? Sama aja saya cuma datang ke kantor menerima gaji itu aja. Itu yang nggak saya mau. Nah itu yang terus saya tanamkan di diri saya. Dan yang saya harap juga tentunya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, mungkin saya mengharapkan apresiasi juga kali ya. Karena itu semua sih kadang kalanya buat kita menjaga cuman dapat kertas lembar berupa sertifikat waktu kegiatan-kegiatan besar kabupaten gitu. Wah itu udah bangganya setengah mati lah. Gitu. Nah alhamdulillah dari pemerintah daerah selama ini banyak kasih perhatian semacam itu. Walaupun nggak banyak-banyak juga sih. Kayak dari kecamatan itu waktu 17 Agustus selalu kasih apresiasi untuk pegiat. Jadi dipanggil waktu upacara itu, wah itu udah seneng. Terus dapat undangan-undangan seperti ini nih salah satu penambah semangat juga tuh Bang. Waktu abang hubungi saya, mau nggak jadi ini masuk SO itu udah tambah semangat lagi itu. Walaupun kemarin tuh sempat ngedon lagi. Itu biasa gitu. Biasa lah, nah, kita manusia. Betul. Kita bukan robot. Orang sering lupa itu. Sama juga nih kayak gini. Acara begini. Kadang semangat, kadang down. Karena satu, ini kan bukan sesuatu yang dibayar ya. Betul. Jadi bukan pekerjaan rutin. Orang sering banyak nanya, kenapa enggak rutin? Ya namanya manusia gitu kan. Kita juga punya pekerjaan utama gitu. Nah. Pasti yang utama itu dulu yang buat menghidupi kita itu yang kita prioritaskan gitu kan. Betul. Jadi ya kalau pas memang lagi santai, ayo gitu kan. Bikin begini. Nah, kita kembali ke masalah pribadi nih. Sebagai seorang pembaca buku, boy, kau tuh punya ada buku enggak menurutmu yang paling kau suka sebenarnya? Supaya tahu ada yang mau ikut baca juga gitu. Gitu. Kalau buku sih saya semuanya suka sih. Terlebih dengan ilmu desain grafis karena saya hobi desain grafis.
Jadi banyak kan buku yang saya baca itu ya tentang ilmu-ilmu desain grafis. Kalau buku-buku kayak fiksi yang lain-lain kayaknya saya agak kurang gitu. Tapi ya ada kalanya saya baca juga. Kadang ada tren tuh. Kadang lagi viral di Twitter atau di Instagram ada yang terbit buku baru misalnya dari penulis-penulis ternama. Ya coba-coba ikut baca. Tapi ya cuma sekilas saja. Tapi lebih ke ilmu pengetahuan digital kalau saya Ke baca. non fiksi ya cenderung ya. Betul. Buku terakhir yang kau baca yang kau suka yang mana? Apa? Contoh aja. Terakhir, bukan anunya. Yang terakhir yang paling kau suka. Yang aku baca itu Yang menurutmu bakal asik dibaca gitu nah. ada buku Supernova dari D. Lestari. Yang seri yang mana? Ada pokoknya dari seri pertama sampai seri ke berapa ya saya baca. Baru sampai 2 tuh Supernova. Apa yang body ya? Yang kedua ya? Apa namanya dari D. Lestari. Iya. Kemarin Maksudnya yang tokohnya body kan yang seri 2 itu? ya. Jadi kemarin saya sempat ketemu sama penulisnya tuh di Tarakan. Kan ada acara di Tarakan sampai saya datang ke sana. Itu aja sih kalau yang biasa saya baca itu. Kalau yang lain-lain apa ya? Jarang saya baca buku yang begitu, Bang. Itu tadi. Sukanya baca buku yang literasi digital kalau saya. Kalau tokoh yang kalau pengarang yang cuman ini kalau ilmu itu kan cuman anggap ada. Kalau tokoh pengarangmu yang paling kau suka siapa? Kang Maman yang di acara Tahu. yang itu yang botak ya. Iya, tahu, Mohon maaf. Ya itu saya sering suka saya sama dia kalau saya. Karena yang saya pahami dari dia itu tata bahasanya, menuturkan kata kalimat itu bagus lah. Itu yang perlu saya pelajari lebih dalam dari dia itu. Kalau salah tokoh. Salah satu tokoh idola ya. Ya. Kalau aku siapa ya? Kalau berkaitan dengan literasi ya. Pernah dengar Dr. Fahrudin Faiz nggak? Pernah dengar teman belum tahu dalam sih. Asik. Kalau nyaran itu dia cenderung ke filsafat sih. Ya. Cenderung ke filsafat. Kalau yang fiksi aku suka di Lestari. Terakhir itu yang akar ya. Lupa apa aku bingung apa yang judul terakhirnya itu yang setelah berapa episode dari Supernova itu. Ya. Ada lagi dia tuh mau menerbitkan namanya Planet Pink, ada juga tuh. Dari di Lestari, teman belum baca juga. Kalau yang non fiksi terakhir gue baca apa ya? Yang asik ya. Yang karangan Heri Manampiring kayaknya. Yang filosofi teras. Itu asik. Oh ya, filosofi kopinya di Lestari juga bagus. Itu malah belum baca aku. Nah, kalau filosofi teras yang Heri Manampiring itu amat sangat recommended ya. Itu masalah filsafat benar. Cenderung ke filsafat dia. Ya. Tapi tahu nggak sih Bang, apa buku yang paling berkesan waktu masa kecil tuh buku yang komik-komik Petruk Gareng itu loh, yang dijual sama Pak Lek keliling gitu. Yang pengarangnya Tatang S atau Iya, itu dia tuh. Itu paling berkesan kalau menurut saya dari semasa kecil sampai sekarang teringat selalu. Nah itu yang juga strategi yang mau saya terapkan ke perpustakaan tuh Bang. Jadi waktu kita kecil kan kita disuguhi dengan komik-komik yang Tatang Suparma itu kan. Nah itu kan teringat sampai sekarang. itu yang hak ciptanya sesuka hatinya aja Iya tuh. Kadang dia jadi Superman kan. Iya kan. Nah itulah saya ingin juga tuh anak-anak sekarang kita coba suguhkan buku-buku yang ada di perpustakaan, kita suguhkan tentang ilmu-ilmu yang di perpustakaan. Semoga itu bisa terkenang oleh anak-anak sampai kemudian hari dia bisa bawa ilmu yang dia dapat di perpustakaan di masa depan mereka. Itu dah salah satu. Kalau sekarang anak-anak ya taunya One Piece. Nah itu. Iya kan? Iya. Kalau sekarang malah cenderung ke manga jadinya. Ya nggak masalah juga Nggak sih. masalah. Karena aku juga masih baca manga sampai sekarang kan. Manga yang masih aslinya gitu. Cuma emang kita tadi kesulitan di situ sih. Di sini nggak ada yang jual yang tokoh-tokoh karakter asli Indonesia gitu. Kemarin aku ada lihat yang baru terbit itu ada Gundala. Gundala apa aku lupa namanya, judulnya itu kan kalau berharap di sini ada yang jual kan susah. Iya. Makanya yang anak-anak sini yang apa yang mereka bisa dapatkan aja. Dan yang terdekat ya mungkin manga, Iya. One Piece, Luffy. Pinipin. Itu yang di TV kan. Iya. Nah nih, tadi kau bilang kan kau juga bekerja sebagai perangkat desa. Bagaimana kau
menyeimbangkan dua dunia ini. Antara kau sebagai pengelola Trapus dan juga sebagai pekerjaan utama gini. Iya. Menyeimbangkannya kau gimana? Duniamu nih. Ya sebenarnya kita harus disiplin tuh tadi Bang, disiplin waktu. Kalau kita lagi dinas di pemerintah desa ya paling tidak jangan membawa pekerjaan dari kantor ke rumah. Nah itu kan kebanyakan orang kadang kalau di kantor suka bawa kerjaan diterusin lagi di rumah. Kalau saya sebisa mungkin kalau di kantor ada kerja ya dikerjakan di kantor, jangan sampai nanti dibawa pulang gitu. Jadi setelah pulang kantor ya kita fokus lagi di tempat lain. Kan kalau saya itu di perpustakaan bisa dibilang nyambi. Jadi jam 8 saya berangkat ke kantor sambil ngerjakan tugas di kantor sambil saya buka juga perpustakaan. Jadi perpustakaan kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi sambil kerja di kantor perpustakaan buka, kalau ada orang datang saya sambil nengokin ke perpustakaan. Kadang nanti ada pengelola juga yang standby juga di sana. Nanti selesai pulang kantor saya langsung fokus di perpustakaan tuh. Full di situ saya ngajar anak-anak, ngajar bahasa Inggris, ngajar komputer. Gitu. Kalau bisa ya itu tadi, disiplin waktu kerja, jangan bawa kerjaan dari kantor ke rumah. Nah kalau udah bawa kerjaan kantor ke rumah, wah, lumayan tuh, agak ruwet. Kalau aku susah boy, karena kerjaan kantor tuh banyak di luar soalnya. Iya. Itu yang mungkin kebetulan mungkin masih bisa beriringan ya. Kalau kayak kami mungkin agak susah mungkin. Tapi di lapangan begitu juga sih saya. Kadang saya bicara gini sebenarnya ada juga sih kerjaan-kerjaan yang akhirnya harus lembur gitu. Dibawa ke rumah ujung-ujungnya gitu juga sih. Ya paham aja lah. Kayaknya sama-sama begitu lah kalau kita kerjaan di kantor gitu. Tetap aja yang dibawa pulang. Nah ini di Tanjung ini kan kita saat ini posisi di Tanjung Selor ya. Buat yang nggak tahu, ibu kota provinsi. Ada 2 perpustakaan besar nih. Punya Pemda. Satu yang punya DPK Bulungan, yang satu DPK Provinsi. Serta ada beberapa mungkin perpustakaan sekolah kayaknya. Betul. Desa lain ada yang punya enggak ya? Banyak Pak. Yang di sini? Banyak. Di ada ya? Bulungan ini banyak yang apa yang namanya? Desa? Ada. Oh. Jadi di Bulungan ini banyak. Bisa rata-rata di setiap desa ada perpustakaannya. Ada yang terbengkalai, ada yang memang jalan. Kalau yang saya tahu di Bulungan ini ada. Yang bagus yang di mana? Saya nggak bisa katakan bagus sih. Tapi yang aktif itu ada di Sajau Hilir, Tanjung Palas Timur. Itu masih jalan. Nah kebetulan saya kemarin habis ngisi materi, saya diundang oleh Pemdesnya untuk ngasih influence ke sana. Jadi saya jadi salah satu pemateri untuk meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaannya. Dan alhamdulillah setelah ditingkatkan, setelah dapat sosialisasi, sekarang perpustakaannya aktif. Udah ngimbangi saya lah gitu di sana, di Sajau Hilir. Semoga lebih banyak lagi. Cuman kita lihat 2 perpustakaan besar ini dulu lah. Ya siap. Kalau menurutmu, ini kita sebagai penikmat ya, sebagai konsumen ya. Betul. Apa menurutmu yang harusnya lebih ditingkatkan lagi di sana? Kita bukan mengkritik ya, kita memberikan saran. Ya betul. Kayaknya kalau yang di perpustakaan provinsi itu tempatnya sih kurang strategis menurut saya. Tapi nggak tahu di masa depan mungkin itu bakal jadi pusat keramaian atau seperti apa. Tapi kalau yang selama ini, yang sekarang ini Bang, kan perpustakaan provinsi ada di apa ya? Jalan apa itu? Jalan Korpri itu. Ya, Jalan Raja Wali namanya. Itu kan kayaknya tempatnya kurang strategis. Jadi kalau sepertinya kunjungannya kayaknya nggak banyak. Kecuali memang ada agenda dari sekolah, ada dari lembaga mana mau ke sana baru datang rame. Nah itu yang salah satu kalau dari provinsi. Tapi kalau yang dari kabupaten ya udah lumayan sih, udah oke punya. Kalau yang saya harapkan dari pemerintah di dinas, tentu saja pembinaannya untuk perpustakaan desa, perpustakaan sekolah lebih ditingkatkan lagi lah seperti itu. Nah, kalau harapanmu ke depan nih sebagai penggiat literasi nih, apa harapanmu berkaitan dengan literasi di Kabupaten Bulungan ini? Tentu saja harapan saya literasi harus terus digaungkan Bang. Jadi mulai dari seluruh lini masyarakat, tentu saja motornya adalah Pemda. Jadi Pemda harus terus gaungkan tentang literasi, gaungkan lagi perpustakaan baik di tingkat kabupaten, di kecamatan, di desa. Itu kalau bisa
ada semacam edaran dari daerah, dari apa ya, nomor satunya Kaltara atau nomor satunya Bulungan, ada surat edaran ke bawah untuk bisa menggiatkan lagi namanya perpustakaan. Kemudian pengelola perpustakaannya juga diberikan peningkatan kapasitas supaya nanti bisa memberikan hal yang baik untuk masyarakatnya gitu. Jadi kalau tadi dibilang literasinya kurang, ya kita sama-sama nih dari seluruh lini masyarakat Kabupaten Bulungan bagaimana caranya supaya kita bisa ikut serta, ikut menaikkan level literasi kita untuk bisa menuju Indonesia Emas 2045 gitu kan. Nah gitu. Udah sampai situ itu ngomongnya. Dulu ada, aku ingat, program dari kantor pos. Jadi setiap hari sebulan sekali itu ada ongkir pengiriman buku. Itu masih ada apa enggak ya? Itu biasanya dipakai penggiat literasi di Papua, di mana itu. Iya. Dulu, nggak tahu sekarang ya. Semoga, kalau aku harapan sih berkaitan dengan masalah ongkos kirim tadi, Boy. Bagaimana ada strategi lah bagaimana caranya kita bisa lebih gampang, harapan gue ya, lebih gampang bisa ngedapatin buku-buku itu. Nggak semahal sekarang loh. Iya. Kalau harapan ke depan tuh itu, supaya kita bisa lebih gampang lah dapat buku. Nggak cuman karena keterbatasan ya e-book lagi gitu kan. Karena nggak ada pilihan. Ongkos kirimnya 90.000 1 kilo. Iya betul Bang. Itu sih kalau harapanku. Kalau aku secara pribadi ya. Nah yang terakhir nih. Kalau buat generasi muda nih, buat orang-orang yang dengar podcast ini, dengar atau nonton ya podcast ini, apa pesanmu terkait dengan masalah literasi ini? Ya jadi kalau pesan saya buat semuanya, jadi literasi itu sangat penting. Jadi jangan lagi berpikir bahwa literasi itu yang penting bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Literasi itu lebih luas lagi bahwa teman-teman kalau punya ilmu terus dikembangkan. Kalau bisa dari apa yang kita dapat, apa yang kita punya ilmunya dikembangkan lagi bisa menjadi suatu produk. Produk itu nggak hanya ini Bang, nggak hanya berbentuk barang, bisa juga jadi jasa. Jadi dari ilmu yang kita punya, akhirnya nanti kita bisa meningkatkan kesejahteraan diri kita. Jadi dari mulai mungkin awalnya cuma baca buku, terus ilmunya kita dapat, kita terapkan, kita kembangkan, dan akhirnya kita bisa dapat, ya bisa dibilang dapat uang dari apa yang kita dapat ilmunya gitu. Jadi jangan lagi berpikir bahwa cukup bisa baca, bisa berhitung, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang kita punya, yang kita miliki gitu. Supaya lebih bisa berkembang lagi ya. Betul. Tadi aku lupa nanya. Kita nih ada buku lokal gak sih? Banyak Bang. Buku Banyak lokal, ya? banyak. Kebetulan di Perpustaarpus sudah banyak dapat kunjungan dari penulis-penulis lokal Bulungan. Saya udah dapat 10 buku lah dari penulis lokal Bulungan. Dan mereka tuh punya karya. Nah itu juga yang perlu itu yang sedikit ya. Kita sering kurang tahu gitu ya. Ya. Masalah yang pengarang-pengarang lokal ini. Kalau mereka ada punya buku atau apa segala macam. Banyak Bang kalau kita Dimana mereka jualan di mana sih? Nah, kebanyakan kan karena mereka itu kan penulis lokal yang maafnya ngomong ini teman-teman ya, bukan apa-apa, karena mereka penulis lokal dan mungkin baru memulai. Jadi yang kita bisa ngerti bakal susah untuk menjual bukunya gitu. Jadi kebanyakan mereka memulainya dengan menyebar buku mereka, dengan salah satunya memberikan sumbangannya menghibahkan buku karyanya ke perpustakaan kami, ke perpustakaan kabupaten, terus disosialkan lewat medsos. Tapi kalau untuk menjadi bestseller kayaknya agak belum tahu tuh gimana progresnya. Susah sih karena kita masalah distribusinya agak susah sih. Betul. Tapi kalau untuk potensi penulis lokal itu luar biasa banyak Bang. Iya. Ada siap? Mereka membahas banyak, bikin buku apa sih kebanyakan? Ada yang buku fiksi, ada yang antologi, terus ada yang perjalanan hidup, gitulah. Terus ada yang buku kesenian juga. Sayang ya, karena banyak orang nggak bisa, mungkin karena orang kesulitan bacanya ya. Karena kesulitan mendapatkannya, bukan kesulitan aksesnya bacanya. Juga itu. Aksesnya untuk membacanya. Terus agak pengadaan susah. Bukunya juga mereka kan minim Bang. Misalnya kayak mereka tuh kadang saya publish semua kan. Kan misalnya dia memproduksi bukunya kan Bang. Dia cetak, dia terbitkan. Dia mungkin dari beberapa teman-teman yang saya kenal, mereka tuh kesulitan pendanaan untuk menerbitkan banyak buku. Jadi mungkin kalau menerbitkan buku mereka cuman bisa menerbitkan 50. Iya, self publish gitu kan, sistem self publish gitu. Betul.
Jadi dari 50 yang dia terbitkan ya mungkin ya cuman itu aja, nggak diterusin lagi produksinya. Susah juga sih. Tapi kalau potensi ya harus dikembangkan terus. Nah itu juga yang jadi harapan kami kepada Pemda, pemerintah ya seluruh masyarakat lah, bahwa ada loh potensi ini gitu. Oke, ini kalau mau ke Tarpus ini di mana alamatnya? Oke, buat teman-teman yang mau singgah di perpustakaan kami, jadi teman-teman silakan datang ke Desa Gunung Putih. Letaknya ada di kompleks kantor desa. Cari aja kantor desanya, ada di Jalan Diponegoro, RT 13, Desa Gunung Putih gitu. Buat yang pingin belajar juga, siapa tahu ada pengelola perpustakaan, amat sangat terbuka buat datang. Sangat terbuka, dan kami melakukan kegiatan di perpustakaan semuanya tidak dipungut biaya, gratis. Nah, itu yang penting. Gitu dia. Gratisnya masih Gratis. sedikit ya. Gratis pun masih banyak yang Masih banyak yang malas ya. malas. Tapi alhamdulillah di tahun ketiga ini yang berkegiatan di sana yang aktif sekitar ada 70 anak lah. Dari SD, SMP. Oke, buat yang mau menghubungi lewat media sosial, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, bisa kemana nih? Iya, kalau media sosial kami aktif di Instagram dan Facebook. Teman-teman bisa cari atau searching kami di Instagram @perpustarpus. Nah, gitu. Perpustarpus. Perpustarpus. Semua media sosial kami namanya Perpustarpus. Di YouTube, di Facebook, Instagram, Twitter, Snack Video, TikTok, ada semua. Kita main di semua media sosial. Oke, terima kasih buat Vicky ya. Semoga ini bukan cuma buat Vicky ya. Kenapa kita ngundang Vicky ini bukan bilang ini yang terbaik, enggak. Ini supaya pembelajaran bahwa siapa tahu ada perpustakaan yang lain yang ingin tips and trick buat cara mengembangkan. Gitu ya. Kita bilang kita ini bukan yang terhebat atau apa ya. Makanya di sini kami cantumin juga semuanya media sosial atau apa segala macam. Silakan hubungi kalau pingin belajar, kalau pingin datang, kalau pingin jadi relawan, silakan hubungi langsung di media sosial yang tadi sudah disebutkan. Betul, Bang. Terima kasih buat Vicky. Thank you, Bang. Sikap. Semoga perpustakanya lebih maju lagi. Amin. Dan pengunjungnya lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.